Artinya PR kita untuk membuat melek aksara di literasi teknis sebenarnya sudah hampir selesai. Jadi banyak orang yang mengartikan literasi itu hanya buku. Padahal film itu juga media literasi. Bukan kayak pendidikan formal aja nih, tapi orang tua juga harus. Ya, kan kalau ngomong pendidikan formal ngomong guru. Tapi ngomong Orang tua pendidikan juga. paling banyak kan di keluarga. Nah, Badis, sebenarnya kalau dari obrolan sama Mas Nanda tadi udah banyak ya effort yang dilakukan gitu untuk mengkomunikasikan kalau ini loh cara-cara kita menghadapi atau mengurangi resiko kebencanaan gitu. Tapi rasanya kok kayak Nggak nyampe-nyampe. iya, kok kayaknya masih belum sampai nih gitu. Gimana sih Mas Nanda sebenarnya itu? Iya, itu yang saat ini juga menjadi salah satu evaluasi di saya dan teman-teman pegiat kebencanaan. Karena kebetulan kan kita banyak ya, kita punya jejaring. Saya melihat tuh sudah cukup banyak buku-buku tentang bencana. Tapi saya lihat buku-buku tentang bencananya itu orientasinya ke penulis, bukan ke pembaca. Maksudnya gini, kalau kita ngomong komunikasi ya, yang kalau kita mau berkomunikasi, yang kita lihat penyampai komunikasi atau penerima komunikasi? Penerima dong. Receiver-nya kan, bukan sendernya. Nah, jadi kalau kita mau mengemas sebuah komunikasi, kita harus lihat ini kayak gimana kemasannya biar si receiver bisa receive dan paham. Nah, kebanyakan komunikasi dan materinya, message yang dibangun adalah pengirim yang ngerti, sendernya, receiver yang nggak ngerti. Karena sendernya tidak paham profil receivernya. Tidak paham tentang tingkat kemampuan literasi dari receivernya. Makanya pentingnya tahu penjenjangan buku itu untuk memastikan bahwa tingkat literasi receiver kita ada di sini. Sehingga jenjang bacaannya itu harusnya seperti ini. Nah, banyak pegiat bencana tidak paham tentang literasi itu. Jadi yang menjadi masalah adalah sekarang itu adalah orang bencana tidak paham tentang teori literasi, orang literasi tidak paham tentang substansi bencana. Nah, makanya kenapa saya bikin ini, saya sebenarnya lagi mengcombine, mengcross. Jadi orang bencana harus ngerti tentang literasi. Jadi ketika mereka membuat sebuah materi, atau mungkin bukan literasi, komunikasi lah ya. Karena saya mengerti literasi mirip dengan komunikasi. Orang yang bikin materi bencana perlu paham target pembacanya siapa. Sehingga ketika dia bikin materi, ya dia akan sesuaiin. Dan kaitannya itu, target pembaca itu profil literasinya. Karena profil literasi itu adalah berbicara tentang tingkat pemahamannya dia. Oh, yang tadi itu ya. Jadi orang-orang bencana harus ngerti di level mana sih tingkat pemahaman masyarakat yang sekarang, sehingga nanti ngemasannya seperti apa. Nah, orang-orang literasi yang ngerti tentang bagaimana mengemas tentang ini, kita intervensi dengan substansi bencana, sehingga mereka juga bisa bantu. Jadi saya sekarang nih ya, ini buku ini sebenarnya mencakup dua hal. Yang pertama, substansinya tentang bencana, metodenya pakai membaca nyaring. Jadi ada dua hal di sini. Ada metode membaca nyaring, ada substansi bencana. Saya cross. Orang bencana belajar tentang metode membaca nyaring. Orang literasi belajar tentang substansi bencana. Kita cross. Oh, secara langsung malah ya, ini jadinya kayak menyebarkan informasi atau substansi soal bencana kepada literasi, menyebarkan tentang teori tentang bagaimana membangun kegemaran membaca, menaikkan tingkat literasi kepada praktisi bencana. Iya, jadinya kayak bisa dalam satu jalan itu kita ada paralel, ada dua sasaran yang bisa kita rangkul. Iya, dan ini kayak emang sesuai lah maksudnya sama harapan kita untuk jadi masyarakat itu tadi menuju Indonesia Emas yang siap menghadapi bencana tidak menjadi cemas. Tapi kalau misalnya kemampuan literasi kita nggak naik-naik, kan tadi darurat literasi. Makanya saya bilang ini bukan bonus demografi jatuhnya.
bencana demografi. Bencana Ketika demografi. ngomong bencana, ngomong Ada korban. korbannya. Makanya ini justru bencana yang sebenar-benar bencana dibanding bencana gunung meletus. Bencana demografi ini yang justru menurut saya yang paling harus kita antisipasi. Salah satunya adalah dengan itu Iya, ya, dengan meningkatkan menaikkan literasinya. itu ya. Kalau enggak, bukan bonus demografi. Ya, Indonesia cemas. Mendingan saya ngomong apa adanya daripada kita ngomong yang bagus-bagus. Iya, benar-benar. Dan tapi jatuhnya mengawang-awang. ini tuh kita udah mengantisipasi bencana alam dan bencana demografi ya. Berarti dengan adanya giatnya Mas Nanda ini yang menyatukan antara membaca nyaring dengan substansi bencana ya. Jadi nanti kita kalau ngomong bencana kan ada bencana yang diakibatkan oleh alam, bencana yang diakibatkan oleh manusia. Nah, jangan sampai bencana diakibatkan alam udah kita antisipasi, bencana yang diakibatkan manusia nggak kita antisipasi. Iya, nanti bisa menyelamatkan diri dari gempa, tidak bisa menyelamatkan diri dari gempuran kebodohan sosmed. Waduh, itu bahaya juga itu. Akhirnya kita dijajah lagi, tapi dalam bentuk yang berbeda. Duh, jangan-jangan amit-amit. Makanya Badis, tingkatkan literasi. Ada nggak sih giat Mas Nanda yang bisa kita kayak join atau gimana sih kita meningkatkan literasi diri kita sendiri dan bahkan membantu untuk meningkatkan literasi masyarakat yang ada di sekitar kita. Oke. Jadi saya sebenarnya kan saya bilang saya sekarang aktif di literasi dan saya aktif di bencana dan itu saya bikin paralel. Walaupun nanti di literasi saya juga bisa bicara tentang literasi finansial, literasi baca tulis dengan menggunakan metode little laut. Karena kalau ngomong literasi baca tulis mungkin untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun yang pure memang kita membuat mereka senang membaca. Tapi kalau udah untuk anak usia SD ke atas harus dikasih substansi. Nah, substansi yang saya masukin tuh gempa, bencana atau finansial atau apa. Jadi harus dikasih substansi hingga mereka tahu, oke, saya belajar ini purpose-nya buat apa. Karena setiap orang perlu melakukan sesuatu, dia harus punya aim. Saya melakukan ini purpose saya apa. Jadi oke, menyenangkan iya, tapi apa? Jadi kita perlu isi kontennya. Nah, saya tuh kontennya saat ini di bencana, di finansial. Fokusnya bencana dan finansial. Ya, kalau konten. Tapi kalau untuk dasarnya membangun kegemaran membaca dengan metode little laut atau membaca nyaring. Nah, saat ini untuk yang bencana, literasi bencana, saya lagi keliling mengajarkan ini dan cara membaca nyaring dan belajar substansi gempanya. Jadi kalau ada teman-teman yang tertarik ingin belajar atau nanti dari belajar terus akhirnya ingin menjadi fasilitator juga bisa bergabung. Gimana tuh Mas caranya? Boleh dong spill. Ada tuh lihat website kita di pelangiekanusa.id. Pelangiekanusa.id. Atau nanti bisa juga komen di bawah. Tapi nanti kita akan membebani editor dengan tolong dikasih di sini ya @pelangiekanusa. Atau nanti bisa DM saya tuh di IG ada Nanda NANDHA .Julistia JULISTIA. Walaupun IG saya sih sebenarnya nggak banyak, kemarin sempat banyak tapi saya hapus-hapusin. kayaknya jadi ini ya, kayak flexing jadinya. Sebenarnya tuh isinya saya lagi turun di Cianjur, saya lagi ngajar di sana, tapi kok kesannya jadi kayak jadi ini aja ya, kayak jadi flexing. Kayak show off gitu akan saya hapusin deh. Itu kan membangun kredibilitas Mas. Oke, kita akan social media class setelah ini. Social media management class di Kombat. Nah, itu bisa di situ. Dan kedua, saya sekarang lagi bangun satu lokasi namanya Teras Ciliwung. Teras Ciliwung. Teras Ciliwung itu ada di jembatan Ciliwung yang menghubungkan Pasar Minggu dan Condet. Nah, di pinggir itu saya sekarang di bawahnya lagi saya bangun satu space di mana nanti space itu ada taman bacanya, ada tempat kejar paket A di mana masyarakat sekitar bisa belajar di situ dan masyarakat di luar situ juga bisa belajar saling sharing di sana. Saya juga bikin dermaga perahu karet, jadi kita bisa belajar tentang water rescue, tentang sungai. Nah, itu saya juga lagi bangun perahu dermaganya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini selesai. Dan kita akan lengkapi dengan berbagai permainan outbound juga. Tapi ini akan menjadi public sphere, jadi ruang masyarakat.
yang bisa kita gunakan bersama. Oke. Jadi bisa datang ke sana, kita bisa duduk-duduk, kongko-kongko, dan nanti lihat apa yang mau dilakukan ya silakan dilakukan saja. Nah, tuh, Badis kalau tertarik misalnya, tadi di awal kan juga kita udah sempat ngobrolin ya, saat kita melakukan sesuatu yang impact-nya tuh gak cuma buat diri sendiri, tapi buat society, buat nggak usah gede-gede lah gitu, buat orang-orang yang bisa kita lihat Heeh. langsung aja tuh fulfilling lah ya Iya. rasanya ya. Dan kalau Badis mau mencoba Heeh, experience itu, heeh. boleh langsung hubungi Mas Nanda dan memang kita akan ketemu di Ciliwung ya. Boleh. Kebetulan kita sekarang lagi beres-beres, lagi baru. Kalau ada yang pengen ikut relawan, Mas, saya mau ikut bebersih, mau ikut ini, silakan aja. Saya mau ikut ngatur bukunya, saya mau ikut ngatur lemarinya, silakan aja. Saya ikut ngajarin anak-anaknya, saya punya kemampuan ini, ya boleh saja. Setiap orang bisa berkontribusi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Nah, ada satu sih sebenarnya yang menarik dalam kegiatan aku selama aku beberapa kali gitu kayak volunteering, kadang tuh suka ada rasa, "Ih, gue takut deh gue nggak bisa apa-apa tapi gue pingin berpartisipasi." Kasih tips dong Mas Nanda untuk orang-orang yang suka merasa insecure, takut gak bisa apa-apa tapi ingin berpartisipasi itu apakah artinya dia tidak bisa karena dia tidak bisa? Saya nggak percaya nggak ada orang yang nggak bisa apa-apa sih. Saya nggak percaya. Banyak hal yang bisa dilakuin. Saya berapa kali ketemu, saya nggak bisa apa-apa. Saya, kamu bisa ini nggak? Bisa. Sekarang paling gampang deh. Bisa ngerapin buku nggak? Bisa nggak? Kan nggak perlu ada teori-teori ya. Ada loh Mas teori keperpustakaan menyusun Saya buku. nggak mau bikin taman baca yang pakai Dewey Decimal Code. Karena itu akan menjadikan perpustakaan tuh jadi perpustakaan yang kaku. Jadi saya mau gini, ya udah kita bikin coding kita aja sendiri. Menurut kalian coding yang paling enak ya? Oh Mas, buku anak-anak kita kasih coding, kita kasih warna kuning. Yang ini warna merah ya nggak apa-apa. Yang penting kita ngerti codingnya. Coding itu kan yang untuk dimengerti oleh kita ketika nanti juga kita sosialisasikan ke pembaca. Nanti kalau kamu mau cari buku ini, cari aja yang warnanya merah ya. Karena kan pada dasarnya itu adalah memudahkan kita atau memudahkan user ya. Atau memudahkan user. Jangan sampai coding itu karena kita berpikir harus yang kayak gini, kitanya pusing. Kalau kembali ke komunikasi, sendernya pusing, receivernya juga. Nah, ini sebenarnya basically semuanya ini komunikasi ya. Iya. Nah gitu. Saya belajar adalah jangan kita mempersulit yang mudah. Tapi justru kita mempermudah yang sulit. Kayak sekarang nih, belajar bencana mungkin berat. Tapi kita bikin permudah dengan cara begini. Jadi kenapa? Biar orang mengerti. Dengan visual yang menarik, terus habis itu wordingnya juga bukan kata-kata yang jelimet. Apa yang jelimet? Saya yakin, jadi saya nggak percaya kalau ada orang saya nggak bisa apa-apa. Semua bisa ya? Pasti bisa. Semua bisa berpartisipasi. Tuh, Badis, kalau mau berpartisipasi untuk menjadi pegiat literasi, atau ya bantu aja nyobain kegiatan volunteering bisa ya. Kita berpartisipasi. Ngajakin anak-anak baca buku bareng bisa dong. Udah bisa baca buku kan? Udah. Ya udah bacain buku aja kan anak-anak. Bisa kan? As simple as that. Nah, boleh diceritain aja dong Mas Nanda harapannya nih nanti ke depannya, kan Mas Nanda juga udah banyak tuh kayak kegiatan-kegiatan ngajar, terus habis itu bikin public sphere juga gitu. Pinginnya ke depannya apakah Mas Nanda pengen bikin lebih banyak public sphere atau kayak apa sih yang goals paling deket yang pengen dicapainya? Goals paling dekat sih public sphere saya jadi. Yang di Ciliwung itu ya. Rencananya kapan biar Badis juga bisa kayak ini sedang dalam proses. Ini hari ini saya barusan dapat info di sana pemasangan keramik di lantai 2 sudah selesai semuanya. Terus kita sedang lagi merapikan dermaga. Dan mungkin dalam minggu depan kita mau coba tes susur sungai. Susur sungai? Dari mulai Tanjung Barat sampai ke titik itu kita mau hitung. Terus kita akan nanti ada kegiatan apa yang bisa kita rancang habis susur sungai. Terus kita rencana juga mau bikin rumah pohon di sana. Wow, itu banget. Kayak di buku-buku cerita bule-bule tuh ada rumah pohonnya. Terus karena itu ada tempat indoor dan outdoor dan kita kan mau bikin itu eco-friendly ya. Jadi itu kembaliin ke suasana hijau, pohon dan lain-lain. Jadi ada outdoor. Nah di outdoor itu kita mau bikin mengenalkan kembali permainan tradisional. Jadi kita bisanya nanti di sana tiba-tiba kita main
Galasin yuk. Oh, Galasin yuk. galasin. Iya. Bikin festival atau main gatrik. Aduh, gatrik. Karena menurut saya anak-anak perlu dikenalkan dengan permainan itu dibanding harus kenal yang mainan gadget itu juga. Ya itu tadi kembali lagi. Kita perlu membatasi gadget, bukan anti tapi batasi. Nah, justru kan permainan-permainan itu ada dua yang diajarkan. Pertama adalah permainan itu mengajarkan kita untuk bersosialisasi. Tidak menjadi orang yang antisosial. Yang kedua, karena permainan itu bergerak, itu kan kesehatan. Berapa banyak anak-anak sekarang sudah mengalami masalah obesitas. Karena kurang gerak itu Karena kurang gerak. Nah, dengan dia bergerak, itu kan membuat dia sehat. Dan itu yang ketiga, menyenangkan. Bukan hanya anak-anak, saya aja masih senang buat main kayak gitu. Ya, kita bisa aja bikin tim di sana, kita main tab benteng. Masih ngalamin nggak tuh, Badis, main tab benteng? Nah, kita ada lahannya kan. Kan kita sekarang mau main kayak gitu nggak punya lahan di Jakarta. Nah, di situ kita siapin. Kebetulan lahan kita di sana sekitar 5.000 meter. Wow. Dan yang saat ini sedang kita kelola 1.400 meter dulu. Keren banget, Mas Nanda. Gak sabar kalau misalnya udah jadi. Nanti bakalan dipublikasikan atau di... Saya akan publikasi. Tapi sebenarnya nggak harus nunggu jadi. Sebenarnya nih mau datang aja sebenarnya sekarang tuh udah bisa dipakai. Cuman sekarang nih memang semakin kita perbaiki. Biar... Tapi sebenarnya udah bisa dipakai. Nah, misalnya main-main. Kemarin udah ada beberapa relawan datang. Bahkan, Mas, kita bikin ini yuk vertical wrapping. Dia bisa vertical wrapping. Ada alatnya, ada. Ya udah bikin, nanti teman-teman bisa pakai itu. Jadi saya cuma memfasilitasi aja, silakan siapa mau berkontribusi, ya ayo berkontribusi. Mau memanfaatkan, silakan memanfaatkan. Mau sharing di sana, silakan sharing. Itu perannya maksudnya kayak masanya ada, terus message-nya juga kita ada. Apakah kita mau mengedukasi soal kebencanaan, kita mau membangun literasi yang 6 pilar dasar itu, nah tinggal kita sebagai pegiatnya. Ya, ada satu lagi isu yang sedang kita angkat adalah tentang kesetaraan gender. Jadi tentang, ya mungkin kalau khusus perempuan kita adalah pemberdayaan perempuan dan ibu. Di situ. Jadi kita akan dorong untuk itu juga. Menarik. Itu akan menjadi bahasan yang lain nih, karena kita juga, apakah itu bagian dari literasi, membangun literasi di ibu-ibu dan di anak-anak? Gitu, jadi tema literasi itu kan sebenarnya literasi untuk kesejahteraan. Jadi literasi itu harus menghasilkan sesuatu yang konkret. Sekarang kita belajar literasi, tapi aimnya buat apa? Sekarang kita sekolah, aimnya buat apa? Kalau nggak ada ini, ya ngapain kamu sekolah? Kan kita semua kayak sekolah, pasti ada, saya ke sekolah pengen kayak gini, saya pengen. Nah gitu juga ketika literasi harus dikasih aim. Sehingga itu jadi punya nyawa. Nah, aim-nya untuk masyarakat itu adalah bagaimana literasi itu bisa membangun kesejahteraan. Dan untuk dapat bangun kesejahteraan, literasi itu ada level. Level tertingginya itu level ke-6 adalah bagaimana mereka bisa membuat karya. Jadi kalau level dasarnya tuh bisa mengeja, level kedua paham dengan apa yang dibacanya, level ketiga itu adalah bisa mengkritisi, bisa menganalisa, yang keempatnya bisa mensintesa, level kelima bisa mengevaluasi, level keenamnya bisa bikin karya. Nah, kalau ibu-ibu itu bisa sampai level karya dan karyanya itu bisa menghasilkan penghasilan, itu kan sejahtera. Dan nggak usah bayangin, wah dengan level itu nanti literasi tingkat tinggi, enggak. Kita bisa aja ngajarin ibu-ibu tentang masak, nanti bisa bikin usaha catering. Tinggal lihat aja identifikasi mereka itu potensinya ada di mana. Di situ yang kita perkuat. Itu bagian dari memahami receiver-nya siapa, audiensnya siapa. Jadi jangan diidentikan literasi itu terkait dengan pendidikan formal yang SMA, S1, S2, S3, enggak. Literasi itu adalah kemampuan kita untuk memahami apa yang memang perlu kita pahami, di mana dengan pemahaman itu kita bisa menghasilkan sebuah karya, di mana hasil karya itu bisa membuat kita mandiri. Terlepas bahwa Anda mau pendidikannya apa, itu hal yang berbeda. Menarik banget. Kayak gitu. Mind blowing, karena selama ini juga aku terperangkap dalam yaitu stigma kalau literasi itu berarti harus kayak pendidikan formal.
Oh, Iya. tidak berpendidikan, maksudnya tidak sekolah sebenarnya tidak berpendidikan, sebenarnya tidak ada literasi. Padahal sebenarnya literasi bisa Iya. didapetin mana aja, walaupun Iya. sekolah merupakan salah satu Salah satu syarat. Tapi sarana yang kalau paling kalangan menengah ke bawah yang nggak punya kemampuan secara finansial ini, kalau kita paksain sekolah, iya. pusing dia. Bukannya dia tambah maju, tambah mundur dia. Tambah resist. Jadi kita harus bangun potensi bahwa kalian tuh punya kemampuan. Terlepas bahwa kalian menempuh pendidikan formal atau tidak. Yang kita lakukan adalah dengan literasi, kita ingin membantu mereka untuk membuka pintu-pintu yang perlu mereka buka. Karena akses-akses itu akan terbuka kalau mereka punya tingkat literat yang lebih baik. Oke. Terima kasih banyak Mas Nanda. Kita inspired banget. Aku personally merasa sangat terinspired, banyak banget paradigma yang terbuka ya. Yang tadinya mikirnya seperti apa, yang tadinya kita pikir megatrust itu apa, ternyata sudah dijelaskan tadi. Ayo, jangan panik ya kalau udah ngomongin Jadi megatrust. nggak usah pikirin kapan terjadinya, tapi yang pikirin apa yang sudah kamu lakukan kalau itu terjadi untuk mengantisipasinya. Apa yang sudah kamu bekal apa yang sudah kamu punya gitu. Oh, bekal, terus habis itu juga Pengetahuan apa gitu. pengetahuan, ya terus sama juga tadi ngomongin soal literasi itu apa dan bagaimana implementasinya gitu. Jadi terima kasih banyak Mas Nanda atas obrolannya hari ini. Semoga bermanfaat untuk Badis juga. Mas Nanda ada yang mau disampaikan ke Badis? Oke. Apa yang disampaikan ke Badis? Dari tadi juga kita udah dari tadi udah banyak yang kita sampaikan ke Badis. Nah. Oke Badis, bangsa kita, negara kita itu adalah negara dengan hal yang perlu tahu. Kita itu negara laboratorium bencana. Laboratorium bencana? Laboratorium. Di dunia ini, Indonesia adalah negara yang paling lengkap bencananya. Dan tingkat resikonya paling tinggi. Tadi ngobrol tentang tektonik, ada 4 lempeng. Setahun berapa gempa di Indonesia? 6.000 kejadian gempa. Jadi sehari berapa? 20. Indonesia Ring of Fire. Itu vulkanik ya? Vulkanik. Jadi kalau nggak salah 40-60% gunung berapi yang ada di dunia itu adanya di Indonesia. 40-60%, saya lupa angkanya. Jadi setiap pula ini negara yang paling sering gunung berapinya meletus ya Indonesia. Kayak gitu. Terus Indonesia negara apa? Kepulauan. Iya, lautnya banyak kan? Tsunami. Kalau ada gempa, ada potensi tsunami-nya tinggi. Bukan prediksi tapi potensi ya. Potensinya tsunami-nya tinggi. Terus negara kita tadi ada gunung kan? Gunung kalau negara kita di Katulistiwa. Kan kalau lagi musim hujan apa? Hujan banget. Terus bikin banjir. Kalau lagi musim panas? Panas banget. Kering. Kemarau. Kalau kemarau apa lagi? Kebakaran. Oh iya, kebakaran. Kebakaran hutan, kebakaran macam-macam. Rumahan dan lain-lain kalau lagi kemarau. Kalau lagi hujan, banjir. Selain banjir, longsor. Kebakaran juga tuh konslet. Itu kan ini, bayangin. Terus kita ada puting beliung. Jadi kalau dibilang di Indonesia ini jenis bencananya paling lengkap di dunia. Tsunami ada, gunung berapi ada, gempa ada, banjir ada, kebakaran ada, longsor ada, likuifaksi ada. Likuifaksi itu apa? Yang kemarin di Palu yang tiba-tiba tanahnya mencair, terus bangunan di atasnya ditelan hidup-hidup. Jadi orang kayak dikubur hidup-hidup dalam lumpur. Itu kan kemarin di Palu tuh justru korban terbanyak tuh karena mereka meninggal hidup-hidup dalam lumpur karena likuifaksi. Itu juga jalur sesar. Oh itu jalur sesar. Ya, Palu Koro. Nah, sekarang kalian sadar nggak tentang itu? Kalian pernah aware nggak tentang itu? Terus kapan mau aware? Kapan kita mau mengantisipasi itu biar kita bisa meminimalisir korban di tempat kita? Kita bisa membantu banyak orang. Dengan kita harapannya nih ya, dengan menonton ini kan kita udah mulai terbuka nih kayak oh ya kita ada resiko itu loh sebenarnya hidup di Indonesia. Apa sih yang bisa kita lakukan Mas Nanda selain kayak kita
baca apa membuka literasi kita terhadap membangun bencana. kapasitas kita terhadap bencana. Nah, bencana apa? Ya tergantung Anda tinggal di mana. Oh, saya tinggal di Jakarta. Jakarta apa sih bencananya? Ancamannya banjir, kebakaran, gempa. Yuk kita aware tentang itu biar kita tidak terjadi dan menjadi korban karena itu. Misalnya di Jogja, gunung berapi karena ada gunung berapi di situ. Yuk kenali tentang ancaman gunung berapi. Terus habis itu juga kita belajar untuk melindungi diri kalau misalnya resikonya, maksudnya kejadian alamnya terjadi. Iya, lindungi diri kita. Jadi lindungi diri kita. Kalau kita udah bisa lindungi diri kita juga bisa melindungi orang-orang yang di sekeliling kita. Jadi dengan kita literat terhadap bencana, sebenarnya itu kan kita bisa melindungi diri, kita bisa melindungi orang di sekitar kita, kita bisa melindungi masyarakat yang lebih luas lagi. Ada referensi nggak sih Mas? Kayak kita bisa mencari info itu di mana sih kalau yang Mas Nanda suggest ke teman-teman? Saya sih memang pertama kali belajar itu sekarang ya. Yang paling sering saya akses tuh saya ke BNPB. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kalau nggak BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kenapa? Karena kebanyakan paradigma orang tentang bencana tuh emergency response, tentang kalau terjadi gimana. Justru yang sekarang kita lagi mainstreamingin, jadi kita nyebutnya pengarus utamanya itu adalah justru dimitigasi. Mitigasi itu kan pengurangan resiko bencana. Dengan apa? Pengetahuan, literasi ini. Jadi kalaupun terjadi, kita udah siap. Jadi bukan pas lagi kejadian baru. Karena banyak relawan yang turun di bencana. Ketika mereka turun, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Saya beberapa kali ketemu, nih mereka datang, saya mau bantuin dia. Kamu punya kompetensinya apa? Kamu bisa ini, kamu bisa rescue, nggak bisa. Kamu bisa rapid assessment, nggak bisa. Tapi saya punya tenaga, Mas, saya punya semangat. Di bencana itu nggak cukup. Kalian harus punya kompetensi. Kompetensi kalian di apa? Jadi tuh banyak tuh ketika turun bencana, yang katanya mau rescue, kita suka pulangin. Dan saat ini sedang dirapihin sistem. Yang boleh turun rescue nanti oleh pemerintah adalah yang memang punya kompetensi. Karena yang nggak punya kompetensi, takutnya satu ngerepotin, kedua dia berpotensi jadi korban. Ya, yang tadi disebutin itu ya, karena ketidakadaannya. Jadi ya kita belajar dulu yuk sebelum turun. Kalau kita udah bisa, mau turun, kalau ada kejadian ya silakan aja. Salah satu channel untuk belajar, untuk menjadi tenaga relawan yang punya kompetensi adalah dengan ngelihat atau cari informasi dari BNPB. Ya, BNPB, BPBD kalau ngomong referensi. Tapi kalau misalnya mau langsung latihan-latihan, bisa aja nanti mainlah ke Teras Ciliwung. Nanti kita bisa jejaringin dengan teman-teman yang memang sudah malang melintang di kebencanaan. Karena kan ada ancaman. Nah, makanya kenapa saya bikin Teras Ciliwung. Kan Jakarta tuh kebakaran, banjir, dan gempa. Gempanya saya sudah bikin. Teras Ciliwung ada sungai, itu nanti bisa latihan juga tentang banjir. Dan kita juga di outdoor-nya itu bisa latihan juga tentang kebakaran. Nah, tuh jadi ikut berjejaring. Nanti kita bisa belajar tentang apa yang mau kita pelajari. Nah, belajar tentang apa yang mau kita pelajari itu juga penting banget tuh. Padahal itu soalnya kita tahu kita pengen belajar apa ya gitu. Makanya Badis, terima kasih banyak Mas Nanda. Badis juga semoga diskusi hari ini, obrolan hari ini tuh bermanfaat dan inspiring buat kalian. Jadi tahu apa yang harus dicari tahu. Jadi tonton terus Combat. Jangan lupa like, subscribe, dan tepuk tangan untuk Mas Nanda. Terima kasih Mas Nanda. Aduh. Terima kasih juga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga lancar dan kalau ada yang bisa dibantu untuk mengkomunikasikan dan luaskan informasi soal kebencanaan ini dan membangun literasi, kami siap membantu. Siap. Terima kasih. Bye, Wadi. Sampai ketemu di video berikutnya.